Selamat pagi Pak Kaban. Selamat pagi, Om Ian. Pak Kaban, ini bisa ceritakan sedikit apa saja yang sudah Pak Kaban lakukan serta menjabat sebagai Kepala Badan Bencana. Ya. Baik, terima kasih Om Ian. Saya bersyukur karena hari ini bisa ketemu dengan Om Ian. Kita teman lama. Ya. Dapat saya sampaikan juga Om Ian bahwa kami ini dilantik pada tanggal 4 Februari 2022 yang lalu, dan setelah dilantik oleh Bapak Wali Kota Kupang, kami melakukan persiapan serah terima jabatan, dan praktis saya baru masuk bertugas di BPBD Kota Kupang sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang ini pada tanggal 10 Februari yang lalu. Nah, setelah kami bertugas di sini, ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Di antaranya adalah yang pertama, kami mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi BPBD itu sendiri. Kemudian mengidentifikasi sumber daya yang ada, baik SDM maupun peralatan, dan termasuk di dalamnya apa yang kantor BPBD ini punya. Nah, dari situ kami juga mengidentifikasi persoalan-persoalan apa yang sementara dilakukan atau sementara dihadapi oleh BPBD Kota Kupang lewat Kalak yang sebelumnya, dan tugas-tugas apa saja yang harus segera kami lakukan. Nah, dari identifikasi itu rupanya memang kami melihat bahwa ada banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD terdahulu, ya, dan itu kami pertahankan apa yang sudah baik. Dan yang masih kurang, kami bersepakat, kami berkomitmen dengan teman-teman di BPBD, khususnya sekretaris, 3 kepala bidang, teman-teman kepala seksi maupun kasubag, termasuk di dalamnya ASN dan PTT, untuk kita bersama-sama menyelesaikan, menuntaskan satu demi satu. Dan yang paling mendesak pada saat itu dan sampai sekarang adalah proses pencairan dana Seroja yang kita ketahui bersama pada tahun 2021 yang lalu Kota Kupang dilanda bencana Seroja, dan itu cukup membuat kota ini menjadi babak belur, ya, kerusakan parah di mana-mana, dan lebih dari 12.192 orang atau kakak yang terkena dampak dari bencana Seroja tersebut. Namun pada saat kami melakukan usulan atau mengirim nama-nama korban bencana Seroja ke BNPB, ke pemerintah pusat, yang dikeluarkan oleh BNPB hanya sebesar 12.192 kepala keluarga dari sekian banyak yang kita kirim, ya. Bahkan data kami itu lebih dari 12.192. Nah, tetapi karena memang desk yang dilakukan oleh BNPB itu dilakukan di sana, maka mereka hanya mengeluarkan 12.192 KK penerima itu, yang dapat kita bagi rusak ringan itu sebesar 10.926 KK, rusak sedang 863 KK, dan rusak berat 403 KK kepala keluarga. Nah, dari 12.192 ini, alokasi anggaran yang diberikan kepada BPBD Kota Kupang sebesar 150.985 juta rupiah. Nah, tahapan demi tahapan itu kami lakukan secara baik. Dan untuk warga masyarakat ketahui bahwa dana ini dana DSP, ya, dana stimulan, ya, namanya dana stimulan, untuk membantu saudara-saudara kita korban bencana Seroja ini, baru ditransfer pada akhir tahun 2021, pertanggal 31 Desember 2021 yang lalu. Jadi kita bisa lihat spare waktu antara bencana Seroja pada bulan Mei
tahun 2021, itu dananya baru ditransfer pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, setelah dana itu ditransfer, tentunya kami melakukan beberapa hal atau beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahapan sosialisasi, kemudian tahapan pembukaan rekening, yang ketiga tahapan verifikasi dan validasi kembali terhadap nama-nama atau 12.192 nama yang sudah kami buka buku rekeningnya. Dan dalam tahapan terakhir adalah tahapan pencairan apabila saudara-saudara kami sudah mengisi format SPJ. Apa itu format SPJ? Format SPJ itu adalah format surat pertanggungjawaban keuangan. Misalnya, si A mendapat bantuan 10 juta untuk rusak ringan. Nah, bantuan 10 juta itu dibagi menjadi dua, yaitu 7,5 juta untuk biaya bahan bangunan, dan 2,5 juta itu untuk biaya tukang. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah mengerjakan rumahnya? Nah, yang sudah mengerjakan rumahnya ada format yang namanya format pengganti nota. Jadi kita ketahui juga bahwa dalam 1 tahun ini tidak mungkin ada saudara-saudara kita yang menyimpan nota belanja tahun yang lalu. Ya, nah itu kita sadar betul. Maka dari itu, untuk mengganti nota-nota itu, maka kami siapkan format pengganti nota. Nah, di dalam format itu masyarakat bisa mengisi apa-apa saja yang sudah dibelanjakan waktu itu, berapa volumenya dan berapa harganya. Nah, itu diberikan 7,5 juta. 2,5 juta itu untuk biaya tukang yang jika Bapak Ibu mengerjakan sendiri rumah itu secara swadaya, maka uang itu bisa Bapak Ibu klaim untuk dipakai sendiri. Nah, bagaimana dengan mereka yang belum mengerjakan rumahnya? Nah, kita ketahui bahwa dana stimulan ini itu diperuntukkan untuk perbaikan rumah. Ya, sekali lagi, untuk perbaikan rumah. Jadi ketika ada yang klaim bahwa saya belum mengerjakan rumah, oleh sebab itu saya mau ambil dana tunai. Nah, ini yang tidak bisa. Bapak Ibu, kami pastikan harus mengambil bahan bangunan di toko bangunan yang Bapak Ibu kehendaki. Jadi kami di BPBD atau teman-teman di BPBD ini tidak mengurus toko bangunan mana yang harus Bapak Mama datangi. Bapak Mama punya hak sebagai korban untuk mengakses toko bangunan mana saja yang Bapak Mama mau untuk Bapak Mama ambil bahan bangunan. Nah, di toko bangunan itu nanti Bapak Mama bisa konsultasi atau membuat kesepakatan bahwa nanti kami ambil bahan bangunan di sini dan uangnya nanti akan ditransfer oleh Bank BRI. Jadi dana yang sudah ada di rekening Bapak Ibu sekalian itu akan ditransfer, dipindah bukukan dari rekening Bapak Ibu ke rekening bank, ke rekening toko. Nah, itu sekali lagi BPBD tidak berurusan dengan yang namanya penunjukan toko, karena kami tidak ada kerjasama dengan toko bangunan manapun di Kota Kupang. Kemudian yang berikut. Oke, maaf. Ya. Maaf Pak, bahwa ini menegaskan bahwa isu-isu yang juga mengatakan bahwa BPBD atau kelurahan main sama toko itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya. Nah, kami menghendaki supaya Bapak Ibu masyarakat silakan berdiskusi sendiri. Misalnya dalam satu RT ada 10 orang penerima dana Seroja ini yang rumahnya belum diperbaiki. Nah, 10 orang ini silakan rembuk mau ambil di toko mana bahan bangunan ini, begitu. Nah, kami menyarankan supaya Bapak Mama cari 2-3 toko untuk membandingkan harganya. Di mana harga termurah, ambillah di situ. Atau terserah, ini hak Bapak Ibu masyarakat, Bapak Mama masyarakat penerima dana ini. Nah, kemudian kami hanya mengarahkan untuk kalau ada 10 orang, ya ambil di satu toko supaya mudah untuk diantar dan lain sebagainya. Biaya akomodasinya murah. Biaya akomodasi lebih murah. Karena kami tidak ada menanggung biaya akomodasi. Itu menjadi tanggung jawab dari toko maupun penerima bantuan. Maka dari itu kami mengharapkan supaya masyarakat berembuk supaya ada satu toko yang menjadi rujukan, dan toko itu sekali lagi kami tidak tentukan.
Jika di 10 penerima itu juga mau ambil 10 toko yang berbeda, silakan. Kami tidak akan mengintervensi itu. Hanya yaitu tadi, usulan kami sedapat mungkin Bapak Ibu masyarakat tidak disusahkan. Nah, yang biasanya lebih mudah kan kita ambil satu toko, lalu 10 orang ini di dropping dari toko yang sama. Nah, itu usulan kami. Tapi kalau Bapak masyarakat tidak mau, itu kami tidak akan intervensi. Kemudian Om Ian, ada juga yang menyatakan bahwa sekian lama dana ini ada di rekening di BRI, pasti BPBD kenyang dengan bunga. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa yang namanya rekening bantuan itu tidak ada bunga, apalagi bantuan untuk korban bencana. Jadi kami boleh Bapak mau pastikan di Bank BRI, di situ tidak ada bunga, ya. Waktu bulan Januari, Februari, Maret itu karena memang belum disetting dari BNPB, dana untuk 12.192 ini yang sebesar 150 miliar lebih itu ada bunganya untuk bulan pertama, kedua, ketiga. Tetapi bunga ini itu hanya dipindah bukukan saja dari rekening di Bank BRI ke rekening pusat, ke rekening BNPB kembali. Jadi dikembalikan. Ya, dikembalikan ke pusat. Ya. BNPB mengirimkan format untuk kami memprint format itu, ya. Terus kami tanda tangan untuk dimasukkan kembali ke bank, dan Bank BRI mentransfer kembali ke rekening BNPB. Jadi bunga itu sama sekali kami tidak atau kami tidak berurusan dengan yang namanya bunga. Nah, per tanggal 1 April sampai sekarang itu dana ini sudah tidak ada lagi, atau uang ini sudah tidak ada lagi bunganya. Jadi Bapak Mama masyarakat jangan berpikir bahwa kami di sini mengelola bunga. Itu sama sekali tidak ada, karena sekali lagi yang namanya bantuan untuk korban bencana tidak boleh dikenakan bunga. Dan ini transparan, ya? Dan ini transparan. Saya selalu membagi rekening koran ke teman-teman media. Nanti saya juga selesai ini bisa mengirimkan ke Om Ian, dan sampai sejauh mana kami bekerja itu kami sangat-sangat transparan, sangat-sangat terbuka. Dan sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, Om Ian, itu sudah ada 50 kelurahan yang kami transfer dananya, minus kelurahan Sikumana. Sikumana masih berproses, karena Sikumana yang paling besar menerima bantuan ini, yakni sebesar 960 KK penerima. Kemudian disusul oleh kelurahan Oesapa Induk, ya. Nah, dari 51 kelurahan ini kami sudah mentransfernya, kami sudah membuka rekening dan mentransfer ke 50 penerima, 50 kelurahan. Jadi penerima di 50 kelurahan. Khusus untuk kelurahan Sikumana ini memang sementara berproses. Jadi bukan belum, Om Ian, tapi sementara berproses untuk pembukaan rekening di bank. Nah, berkaitan dengan itu, bersamaan dengan itu juga teman-teman kami di BPBD, kami sudah tambahkan personil lagi di kelurahan Sikumana untuk mempercepat proses ini. Karena untuk progres fisik sampai hari ini, Om Ian, itu sudah sebesar 73,51%. Jadi sudah sebanyak 8.962 unit yang sudah selesai diperbaiki. Nah, prosentasinya sudah 73,51%. Kemudian untuk proses pencairan keuangan itu juga sudah sebesar 63,91%, Om Ian, dari dana yang sudah kami transfer masuk ke rekening. Nah, kenapa terkesan baru 63,91%? Karena kami masih menunggu Bapak Ibu warga masyarakat penerima bantuan Soroja ini mengumpulkan berkas SPJ-nya. Karena sekali lagi ini adalah biaya negara yang pengelolaan atau tata kelolanya juga harus sesuai dengan aturan yang akan dipertanggungjawabkan. Yang akan dipertanggungjawabkan. Nah, selaku PPK tentunya kami sangat berhati-hati untuk mengelola dana ini, karena kami tidak mengelola uangnya, kami hanya membantu masyarakat untuk proses administrasi.
sedangkan uangnya kami tidak lihat, 1 rupiah pun tidak. Dan saya pastikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada aliran dana 1 rupiah pun yang masuk ke kantong BPBD Kota Kupang, apalagi untuk ASN maupun PTT di BPBD Kota Kupang. Baik, Pak Kaban, sebelum kita lanjutkan mengenai hal ini, ada satu pertanyaan menarik nih, karena katanya proses verifikasi ini harus mengisi data ini Betul. ini mempersulit. Ya. Katanya BPBD mempersulit warga. Ya, Ini ya. Saya klarifikasi. Begini, sekali lagi, ini penggunaan dana negara, yang mana penggunaan negara ini harus sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh BNPB. Nah, ini bukan APBD, sekali lagi, ini APBN. Nah, APBN tentunya ini bersumber dari pos yang ada di BNPB. Dan kami mengikuti petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BNPB. Nah, tentunya Om Ian, kalau Om Ian kasih saya uang, aturan saya harus ikut aturan yang Om Ian kasih. Nah, sama juga dengan kami mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh BNPB lewat petunjuk pelaksanaan. Nah, apa saja yang selama ini masyarakat bilang, oh ini susah sekali, tapi kita bisa lihat sudah ada 5-6 kelurahan Om Ian yang sudah 100% pencairannya. Dan mereka lakukan itu dengan baik, dengan penuh sukacita. Salah satu contoh, tadi saya sudah katakan Om Ian, format nota, ya. Kita tahu bahwa masyarakat sudah tidak lagi pegang nota. Oleh sebab itu, kami siap dokumen penggantinya. Tinggal masyarakat mengisi format-format itu, apa-apa yang sudah dibeli waktu itu. Contoh, beli seng berapa lembar, paku berapa kilogram, paku seng berapa kilogram, balok berapa batang, usuk berapa batang. Nah, totalnya sekian. Jadi format ini bukan dibuat oleh BPD Kota oleh Kupang, kami, tapi memang format dari pusat. Nah, kemudian diharuskan bahwa penerima bantuan ini harus menunjukkan bukti kepemilikan lahan atau surat kepemilikan lahan, SHM, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang atau korban yang tinggal di atas tanah yang bukan milik mereka? Nah, ini kan kalau masyarakat tidak tahu, memang wah ini kami tidak mungkin dapat dana ini. Jangan takut, karena kami hanya membutuhkan surat keterangan dari kelurahan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar korban seroja yang tinggal di RT RW kelurahan mana, dan benar beliau adalah orang yang dia tinggal di atas tanah milik pemerintah. Kami membutuhkan surat keterangan itu saya dari lurah. Kenapa? Karena kami sadar bahwa seroja ini dia tidak cari. Waktu dia datang, dia tidak mencari orang yang tinggal di atas tanah milik sendiri, yang dia sikat, yang kena bencana ini. Tapi siapapun dia terkena bencana ini. Saya kasih contoh beberapa RT di kelurahan di Alak, ya. Itu mereka tinggal di atas tanah milik pemerintah. Awalnya memang saudara-saudara kami di sana itu berat untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya, Ernest Luji, warga RT RW sekian, adalah korban seroja yang tinggal di atas tanah milik pemerintah. Nah, kami hanya butuh keterangan itu. Tetapi masyarakat takut untuk mereka besok-besok akan dikeluarkan dari tanah itu. Kami bilang, kami tidak ada urusan dengan gusur-menggusur. Urusan kami adalah bagaimana Bapak Mama masyarakat bisa menerima dana ini karena Bapak Mama itu adalah korban seroja. Nah, maka dari itu mereka akhirnya membuat dan dikuatkan oleh surat keterangan atau rekomendasi atau pernyataan dari kelurahan bahwa benar yang bersangkutan adalah warga RT kami, RW kami, kelurahan kami yang adalah korban seroja dan tinggal di atas tanah milik pemerintah. Titik. Hanya itu. Kami tidak menghendaki supaya Bapak Mama seolah-olah membuat pernyataan bahwa apabila di kemudian hari kami akan siap untuk dikeluarkan. Oh, kami tidak ada urusan dengan itu. Nah, itu yang kemudian, yang ketiga, dua itu saja Om Ian yang sebenarnya jika masyarakat sudah dapat informasi yang benar, sebenarnya tidak ada yang susah. Jadi, nah, selain itu memang ada beberapa format yang bagi saya itu format biasa yang bisa Jadi mungkin menyangkut itu hal itu kan sebaiknya masyarakat berhubungan dengan pemerintah. Berhubungan dengan kami. Ya, jadi jangan dengar berita-berita hoax bahwa masyarakat dipusingkan dengan begitu banyak format. Nah, format ini sebenarnya untuk menjaga masyarakat dan menjaga kami.
karena kami membantu masyarakat untuk masyarakat bisa mengakses dana ini. Jadi masyarakat jangan takut bagi bapak mama yang atau tinggal di atas tanah milik keluarga misalnya. Ya, bapak mama tinggal meminta surat dari keluarga bahwa betul bapak mama tinggal di atas tanah milik keluarga. Misalnya, Om Ian tinggal di atas tanah milik saya. Om Ian itu korban seroja. Yang dibutuhkan oleh Om Ian adalah surat yang menyatakan bahwa betul Om Ian tinggal di atas tanah milik Ernest dan adalah korban seroja. Dan juga mendapat keterangan dari RT dan lurah. Lurah yang akan memberikan keterangan karena beliau adalah wakil atau pemerintah yang paling yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak ada persyaratan yang menyulitkan masyarakat. Ini hanya karena memang kami juga sadar bahwa penyampaian informasi ke masyarakat tidak terlalu paripurna. Oleh sebab itu kami mohon maaf, dan dari hari ke hari tentunya kami sangat membuka pintu lebar-lebar untuk masyarakat. Jika ada informasi yang dirasa masih kurang, boleh datang ke sini untuk berdiskusi dengan kami. Oke, baik Pak. Ya. Itu tentang Soja saya pikir cukup. Ini kan lagi pembahasan anggaran untuk tahun 2022. Ya. Nah, kita tahu bahwa Kota Kupang ini rawan Betul. terjadi bencana. Kira-kira BPBD Kota Kupang sendiri bagaimana memperjuangkan di DPR? Ya, baik. Yang pertama Om Ian, kami harus menyampaikan dulu bahwa belum ada keseragaman cara pandang terhadap keberadaan BPBD, baik itu pemerintah kota, provinsi maupun pusat. Nah, selama ini memang sering atau masih banyak pihak yang menganggap bahwa BPBD itu tunggu ada bencana baru BPBD ini ada fungsinya. Nah, itu keliru. Kami ini menjalankan tugas yang namanya kesiapsiagaan dan juga pencegahan. Nah, pencegahan itu dimulai dari sebelum bencana sebenarnya untuk menghindari banyaknya korban. Nah, selama ini memang BPBD ini selalu dianggap bahwa tunggu api menyala baru kami siram. Nah, itu pandangan yang keliru. Upaya BPBD ini harus dimulai dari sebelum ada bencana. Jadi kita ketahui Kota Kupang ini termasuk kota yang ancaman bencananya itu cukup tinggi. Ya, ancaman bencana cukup tinggi. Kami sementara menyusun dokumen kajian risiko bencana, di mana dokumen kajian risiko bencana ini akan menjadi payung dalam proses perencanaan program maupun kegiatan atau kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kebencanaan di kota ini. Dan ini akan diakses oleh semua pemangku kepentingan. Nah, di dalam dokumen ini, Om Ian, tentunya kami di situ menjelaskan sumber daya yang kami punya, bagaimana tingkat kesiapsiagaan kami. Nah, jika kami tidak punya cara pandang yang sama terhadap BPBD ini, maka yang terjadi adalah peristiwa seperti Seroja itu kita akan kelabakan, karena kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi ketika ada bencana. Nah, kami membuat yang namanya rencana kontingensi. Nah, Renkon ini pemerintah kota sudah punya yang namanya Renkon angin puting beliung, Renkon banjir dan longsor. Nah, diharapkan dengan rencana kontingensi ini, jika ada bencana, maka Renkon ini akan berubah menjadi rencana operasi. Jadi siapa melakukan apa, berapa biayanya, kapan, di mana, itu semuanya sudah lengkap di situ, Om Ian. Nah, persoalannya kami memang untuk penganggaran ini masih sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena itu tadi kita belum punya cara pandang yang sama, keseragaman cara pandang yang akhirnya membuat BPBD ini siap siaga setiap hari atau setiap waktu. Karena bencana ini tidak bisa diprediksi, unpredictable. Nah, oleh sebab itu, jika tidak bisa kita prediksi, maka kita harus berupaya untuk siaga setiap saat. Nah, bagaimana kita siap siaga jika pendanaan untuk BPBD ini begitu minim? Ya, dirasa bahwa BPBD ini tidak penting keberadaannya untuk dianggarkan di APBD. Maka ya jangan heran sampai saat ini pun peralatan di tempat ini ya, itu sangat-sangat minim. Nah, maka dari itu
kami terus berkolaborasi Om Ian. Kami tidak berhenti di situ. Yang namanya Pentahelix itu kami lakukan kolaborasi benar-benar dengan teman-teman Pentahelix. Saya kasih contoh. Dalam penyusunan dokumen kajian risiko bencana ini kami dibantu oleh teman-teman Siap Siaga. Nah, Siap Siaga ini adalah kerjasama antara pemerintah Australia dengan Indonesia yang diakomodir atau yang diwadahi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk isu-isu bencana. Nah, NTT salah satu Kota Kupang memperoleh kerjasama itu. Dan supaya Om Ian tahu dan Bapak Ibu tahu bahwa dokumen KRB ini didanai 100% oleh teman-teman dari Siap Siaga dari kerjasama ini. Nah, ini kami buktikan bahwa kolaborasi Pentahelix itu jalan. Selain itu Om Ian, ada yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, Forum PRB Kota Kupang, di mana teman-teman LSM, teman-teman akademisi, teman-teman pengusaha, komunitas masyarakat, dan media, teman-teman pers, itu ada di dalam. Nah, diharapkan dengan Pentahelix ini, 5 pilar besar ini, bisa berkolaborasi bersama, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, ini diharapkan kita berlanjut, kita berkolaborasi terus, karena sekali lagi, bencana ini bukan, atau penanggulangan bencana bukan kerja pemerintah saja, tapi kerja kolaborasi Pentahelix. Maka dari itu, kami jujur menyatakan bahwa penganggaran untuk BPBD masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Dari 4 sekian miliar anggaran di BPBD pada tahun 2022 ini, itu 96% Om Ian tersedot untuk belanja aparatur, untuk gaji dan lain-lain. Nah, untuk pembiayaan program kegiatan itu tidak lebih dari 500 juta. Nah, pertanyaannya, jika terjadi bencana, apa yang kita bisa buat dari dana sekecil itu? Mohon maaf Pak Kawan, apakah tidak ada pembicaraan mengenai dana tanggap bencana? Nah, dana tanggap bencana itu biasanya Om Ian, dia masuk di yang namanya dana siap pakai. Biaya tak terduga ya, kalau dibilang. Nah, itu tidak bisa untuk bencana saja Om Ian, tetapi dia bisa digunakan OBTT, biaya tidak terduga ya, BTT namanya, biaya tidak terduga. Dan itu penggunaan dana itu juga Om Ian harus ada, kalau untuk bencana harus ada pernyataan bencana yang dikeluarkan oleh Bapak Wali Kota. Dan itu digunakan bukan saja oleh BPBD, tetapi untuk berbagai pihak. Nah, untuk mengakses dana BTT itu, biaya tak terduga itu, yang pertama harus ada kajian tim reaksi cepat, kajian cepat oleh tim di BPBD. Yang kedua, dengan kajian itu, Bapak Wali Kota mengeluarkan pernyataan bencana. Nah, dengan pernyataan bencana itu baru kami bisa mengakses dana BTT itu. Nah, selama ini memang kita selalu berasumsi bahwa atau berpikir bahwa BTT itu hanya diperuntukkan bagi bencana, tetapi padahal tidak. BTT ini bisa diakses untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan berakibat luas. Begitu. Ini kan Pak Kawan sudah buka-bukaan nih, Pak Kawan. Ya. Kita tahu sekarang bahwa di hampir setiap kelurahan itu ada organisasi kepemudaan. Ya. Apakah tidak ada pelatihan tanggap bencana? Nah, ini menarik Om Ian. Jadi untuk kelurahan Tangguh sebenarnya kami sudah punya di Kota Kupang. Nah, dalam masa pandemi ini tentunya banyak sekali anggaran yang direfocusing dan direalokasi. Nah, kalau di 2022 ini namanya redesign. Ya, isinya tetap sama tapi istilahnya saja yang dirubah, redesign. Dalam 2 tahun terakhir memang kami jujur mengakui bahwa kami tidak ada pendampingan secara langsung terhadap kelurahan-kelurahan tanggap ini. Bahkan tidak saya kelurahan Om Ian, tetapi ada sekolah-sekolah tangguh bencana. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini memang praktis kami tidak mendampingi mereka lagi karena satu itu kekurangannya anggaran atau di realokasi anggaran yang awalnya diperuntukkan untuk pendampingan tapi tidak. Nah, ke depan Om Ian, kami sudah punya forum PRB.
Nah, forum PRB ini kami sudah bersepakat dengan teman-teman ketika kami masuk di sini untuk kolaborasi itu nanti kita jalankan termasuk dengan teman-teman di kelurahan, dalam hal ini Karang Taruna. Nah, untuk mengakses teman-teman Karang Taruna tentunya sekali lagi tidak saja kerja kolaborasi berupa tenaga, tapi dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, oleh sebab itu yang disampaikan oleh Om Ian, kami sangat berterima kasih karena memang kami sudah punya konsep untuk bagaimana tidak saja Karang Taruna, tetapi keberadaan teman-teman kita misalnya yang sementara kami jejaki sekarang kerjasama dengan pihak Grab. Ini sudah mau pertemuan tingkat akhir Om Ian, Bapak Ibu sekalian, supaya teman-teman Grab ini juga yang ada di Kota Kupang akan menjadi relawan bencana. Nah, untuk menjadi relawan bencana tentunya ada beberapa hal yang harus mereka ikuti. Salah satunya pelatihan. Nah, kami sekali lagi sudah jejaki itu, dan untuk tahap awal ini ada sekitar 30-50 teman-teman Grab yang nanti akan kami ikutkan dalam pelatihan bagaimana mereka akan menjadi relawan bencana. Kemudian Om Ian, di tiap-tiap kelurahan teman-teman kami forum juga sudah mengakomodasi teman-teman di kelurahan untuk penggunaan fasilitas aplikasi Kobo Collect namanya, supaya teman-teman yang di kelurahan ini nanti akan menjadi duta-duta, akan menjadi relawan-relawan bencana jika teman-teman melihat ada ancaman atau ada potensi bencana di tingkat kelurahan. Nah, ini sementara kita bangun Om Ian, supaya ke depan sekali lagi yang kami katakan kolaborasi Pentahelix itu tidak saja pada tataran konsep, tapi sudah pada tataran pelaksanaan kolaborasi itu betul-betul berjalan secara baik. Begitu Om Ian. Ini menyangkut aplikasi bencana, Ya. kerjasama Pentahelix. Ya. Ini yang menarik. Bisa dijelaskan sendiri apa saja yang sudah dibuat oleh BPBD. Ya. Ini kan kita tahu bahwa kalau bencana ini banyak orang menyumbang. Betul. Nah, tapi kan kadang-kadang kalau karena datanya tidak akurat atau apa, akhirnya sumbangan itu tumpang tindih. Betul. Ya. Nah, itu kira-kira apa yang dipersiapkan BPBD? Itu tadi yang dipersiapkan dengan penggunaan data Kobo Collect ini. Tentunya ke depan Om Ian, kita akan membuat data terpisah. Misalnya data terpisah itu berapa jumlah Terdampak. sebelum sampai ke dampak, berapa jumlah orang-orang atau saudara-saudara kita yang punya potensi besar akan menjadi korban ketika ada bencana. Nah, kemudian pemetaan itu kita lakukan supaya di kemudian hari ketika ada bencana kita sudah punya data terpisah atau data terpilah. Berapa jumlah penyandang disabilitas, berapa banyak lansia, berapa banyak anak. Nah, ini kan kelompok-kelompok rentan. Ya. Berapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga. Ini adalah kelompok rentan yang ketika nanti terjadi bencana, sejauh mana tingkat keterpaparan mereka terhadap bencana itu. Dan kami juga dengan teman-teman di forum sudah berupaya untuk nanti bantuan yang masuk atau sumbangan dari para donatur itu dia tidak akan tumpang tindih. Jadi misalnya si A sudah mendapat bantuan apa, dia tidak bisa lagi dapat bantuan, kecuali memang bantuan itu spesifik untuk mereka. Nah, bagi mereka-mereka yang mendapat bantuan umum misalnya sembako, itu kami akan mengatur supaya dia tidak terjadi penobelan di situ. Nah, supaya sampai yang lain tidak yang lain tidak menikmati. Sementara si A dia sudah menikmati sampai 2-3 sumber. Nah, kita akan mengatur supaya itu bisa diatur secara baik. Dan untuk khusus bantuan bencana itu tidak mungkin dinikmati oleh kami di BPBD. Pendataannya harus baik, ya, pendataan terkait logistik dan bagaimana, seperti apa, ke siapa kita akan menyalurkan itu harus jelas. Jadi juga kalau memang masyarakat yang melakukan atau bisa pantau lewat aplikasi. Kami jujur untuk pokoknya ketika kami masuk Om Ian, apapun yang ada di sini kami lakukan itu secara terbuka. Bahkan teman-teman juga bisa mengakses APBD kami di sini. Berapa biaya yang kami alokasikan untuk masyarakat itu bisa dilihat di DPA kami. Kami sangat terbuka di sini karena menurut kami
Keterbukaan itu adalah bagian dari hak masyarakat untuk mengakses data-data berkaitan dengan apa yang dilakukan di BPBD, berapa besar anggarannya, berapa besar personilnya, dan rencana-rencana apa yang akan kami lakukan ke depan. Mungkin terakhir Pak Kabat, Ya, mungkin ada saran bagi warga Kota Kupang ya, dalam menghadapi siaga bencana. ya. Nah, untuk himbauan ya untuk warga masyarakat Kota Kupang, yang pertama kita harus mendengar informasi dari sumber yang terpercaya. Ya, kita punya BMKG, Badan Klimatologi dan Geofisika yang ada di Nusa Tenggara Timur dan bertempat kantor pusat di Kota Kupang. Kemudian kita bisa mengakses juga informasi dari BPBD, baik itu provinsi, kabupaten, kota. Jangan pernah Bapak Ibu mengakses berita atau informasi dari sumber-sumber yang tidak dipercaya, karena itu bisa membahayakan kita sendiri. Kemudian kita juga harus terbiasa untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang sangat penting seperti surat tanah, tabungan, ya, buku tabungan, ijazah, ya, itu sudah harus kita siapkan dalam satu tas khusus untuk jika terjadi bencana kapanpun kita sudah siap untuk barang-barang tersebut kita selamatkan duluan, atau itu akan dibawa bersama-sama dengan kita. Dan di dalam tas itu juga tentunya ada obat-obatan, ya, ada mungkin makanan siap saji, juga ada senter. Itu peralatan-peralatan wajib yang harus dipunyai oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, masyarakat diminta juga untuk siap siaga setiap saat. Karena sekali lagi, ketika ada bencana, yang bisa menolong keluarga atau individu adalah Bapak Ibu masyarakat sendiri. Kami di BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, ya, aparatur sipil negara, ini baru bisa mendatangi Bapak Ibu dalam beberapa saat ke depan. Tetapi ketika terjadi bencana, kita harus siap siaga. Masyarakat harus siap siaga untuk bagaimana paling tidak, ya, bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Nah, kemudian juga Om Ian, kami dalam beberapa hari terakhir ini membagi bagaimana kiat-kiat, ya, masyarakat ketika terjadi bencana yang kami kemas dalam video-video pendek yang bisa dibagikan lewat WA group ataupun lewat platform media sosial yang ada. Dan intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tetap siap siaga, kita tetap patuh terhadap protokol kesiapsiagaan kebencanaan yang sudah atau yang pernah Bapak Ibu lihat, dan juga yang paling utama adalah terus berdoa kepada Tuhan supaya kita terhindar dari mara bahaya dan bencana yang setiap saat bisa menghampiri kita. Baik, terima kasih Pak Kabat. Terima kasih Pak Ian, salam tangguh, salam sukses, Tuhan memberkati kita. Salam. Terima kasih Pak Kabat.